sesuatu yang diperintahkan Rasulullah, ambillah, termasuk sorban ya diambil, ya kan? Gak bisa ya gak apa-apa, ya. Tapi segala sesuatu yang dilarang tidak ada nego, ya. Kalau perintah kebaikan mungkin ada nego, ya kan? Karena seseorang yang mentaati perintah Rasul, fakot atau Allah, maka dia benar-benar taat pada Allah. Karena semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan Rasulullah tidak ada pakai hawa nafsu. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Termasuk beliau mengajukan pakai sorban dan kebaikan-kebaikan lainnya. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, jika Allah memerintahkan kepada kita perintah apapun, fa'tu minhu mastata'tum, semampu kita nggak apa-apa, ya kan? Tetapi kalau larangan harus tidak ada nego. Larangan dilarang membunuh nggak ada nego itu, ya kan? Dan apapun perintahnya Allah dan Rasulullah itu nomor satu. Bahkan waliullah pun, ulama waliullah mana-mana pun tidak ada yang bisa menghapus hadis Rasulullah. Kayaknya ini kalau pakai sorban nggak pantas ini, tetap nggak bisa dihapus. Mungkin tidak mampu, tidak apa-apa, atau mungkin karena kondisi kalau saya pakai sorban di jalan diketahui banyak orang, Anda masih malu, terserah. Tapi masa di rumah masih nggak pernah pakai, kan gitu. Bahkan waliullah pun tidak bisa menghapus kalamnya Rasulullah. Sebagaimana Syekh Muhammad Isyari dalam kitab yang Idraja Anahullah Batolana Rumakil, jika telah datang sungainya dari Allah, sungai dari Allah ya Quran hadis, ya, maka seluruh sungai-sungai cabang akan tidak berguna, gitu. Makanya perintah bermakna ibadah, kebebasan dalam tidak tanpa paksaan. Tapi kita agak boleh main akal atas perintah-perintah Allah. Wah, ini kalau saya pakai sorban nanti apa, nggak tambah ganteng atau apa, jangan diakal. Agama Islam itu tidak harus pakai akal. Contoh kita kentut, kenapa yang diraupi disiram wajahnya, kan nggak bisa diakal. Dan lain-lain. Orang yang pakai khuf penutup kaki, ya kan, pakai bulat gitu. Kalau kita pakai khuf, boleh nggak dibasuh dengan cara yang diusap di atasnya, di atas kaki, bukan di bawah. Itu kan nggak bisa diakal. Banyak hal-hal di agama Islam itu tidak harus pakai akal. Ibadah haji umroh itu kalau diakal tidak masuk akal. Udah keluarin banyak uang di sana, itu mengelilingi batu Ka'bah, mencium Hajar Aswad batu, sa'i dari bukit Sofa ke bukit Marwah, bukit batu ke bukit batu, lempar jamarat, lempar batu, dan lain-lain. Nah, itulah. Maka dari itu ada kaidah usul fiqh al-yakin la yujalu bisa. Keyakinan, kebenaran tidak bisa dihapuskan dengan keraguan-keraguan atau dengan akal. Maka dari itu banyak orang yang otak-atik kalamullah, otak-atik hadisnya Rasulullah,
itu sangat membahayakan. Di zamannya Rasulullah ada orang yang sok menyaingi Al-Quran, itu ada Musailamah. Udah ada Quran, dia menulis kata-kata indah seakan-akan tandingan. Juga ada namanya Dzulkhuwaisirah, itu juga kebijaksanaannya seakan-akan melangkahi Rasulullah, sampai menyuruh Rasulullah berbuat adil. Sedangkan Rasulullah itu paling adil gitu. Maka dari itu, kalau ada perintah dari agama kita, Quran, hadis, mampu kita kerjakan, nggak mampu nggak apa-apa. Lain dengan larangan ya, kalau larangan tidak ada itu. Maka dari itu, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara-suara kamu. Ada yang mengartikan guru tarekat saya aswat, mufradnya saut, bukan suara tapi pendapat. Jangan kamu mengangkat pendapatmu fawqa sautin nabi, di atas pendapatnya Rasulullah. Dan janganlah kamu meninggikan suaramu, meninggikan pendapatmu di depan Rasulullah sebagaimana sesama kamu. Antah batau amalukum wa antum la tashkurun. Amal ibadahmu semuanya yang sudah kamu laksanakan akan lenyap hangus dan kamu tidak merasa. Bayangin, mungkin kita sudah banyak ibadah, haji, umrah berkali-kali, sholat, tahajud, sedekah, dan amal kebaikan lainnya banyak, tapi mungkin catatan amal kita rontok hilang, atau tahu-tahu mungkin tidak ada datanya. Karena apa? Ya mungkin kita sok pintar, sok hebat di atas Rasulullah gitu. Maka dari itu gak ada torekoh itu melangkahi Rasulullah, tidak ada. Hati-hati. Dan dalam bahasa torekoh, kita membahas tentang torekoh. Apa itu torekoh? Apakah ada kata torekoh dalam Al-Quran? Banyak, kurang lebih ada 9 ayat, mungkin saya ambil salah satunya. Pertama, surat Al-Jin ayat 16, Allah berfirman, wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Seandainya kalian istiqomah, bersungguh-sungguh dalam tariqah, menjalankan kebenaran atau tariqah, ya nanti kita terangkan apa itu tariqah. La asqainahum ma'an ghadaqah, maka kami akan mencurahkan, memberikan rizki atau air yang banyak. Ini penafsiranku. Juga ada kalimat tariqah dalam surat Toha ayat 77, wa laqad auhayna ila Musa ila akhiri fadrib lahu tariqan fil bahri yabasa la takhaf darukan wa la tahzan. Ada kata fadrib lahu tariqan fil bahri, ini membicarakan tentang apa Nabi Musa, ya kan? Waktu beliau disuruh Allah pergi dengan pengikutnya, suruh memukul jalan di laut sehingga kering. Lama obrolan kalau dan jangan khawatir dan tidak apa gitu. Yang terakhir saya nukil surat Al-Jin ayat 11, wa anna minna sholihuna wa minna
duna dalika kunna toroiko. Tidak ada itu. Artinya ini apa ya, menerangkan tentang jin ini. Ayat ini jin itu apa? Dan di antara kami ada yang soleh, ada yang berperilaku baik, dan juga ada yang sebaliknya. Karena kami menempuh torok itu banyak jamak dari toriko. Karena kami menempuh banyak toriko, jalan-jalan yang berbeda-beda gitu. Terus apa itu toriko? Toriko banyak sekali maknanya. Salah satunya yaitu dakwah ila Allah Ta'ala, mengajak menuju Allah Ta'ala. Ini penting. Yang diajak itu menuju Allah Ta'ala, bukan mengajak menuju banyak harta, ya kan? Nanti setelah itu dapat jabatan dan lain-lain. Mungkin ada yang ingin nanti bisa terbang mungkin, atau mungkin bisa jalan di atas air. Bukan demikian. Karena tujuan toriko pertama itu mengajak menuju Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Bila kita usul sampai kepada Allah Ta'ala, sampai kita bisa bersama Allah Ta'ala, itu paling penting. Bukan bersama harta, emas, duit, tahta, tanah, batu, besi, bangunan, bumi, bulan, matahari, bukan. Tapi bersama Allah. Nah, ini paling penting. Ini tentunya tidak semudah kita bayangkan. Kita ingin bersama emas saja mungkin di antara kalian belum pada megang emas mungkin, ya kan? Ingin bersama jabatan mungkin banyak yang belum memegang jabatan. Bahkan di sini mungkin ada yang belum memegang istri karena belum punya istri, gitu. Bersama istri belum mampu. Apalagi bagaimana kita bisa bersama Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah, qul ma'allah, bersamalah Allah. Nah, itu perintahnya Rasulullah. Kita disuruh bersama Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, larilah kepada Allah. Fa'in lam takun, jika kamu belum mampu bersama Allah, fakun ma'a man kana ma'allah, maka bersama kalian bersama orang yang telah bersama Allah. Siapa yang tidak pernah bersama Allah? Ya Rasulullah, ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang pernah bersama Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, turun sampai Sayyidina ada Subri, Abdul Qadir. Insya Allah dengan sampai kita semuanya lagi. Fa'innahu yusiruka ilallah, karena sesungguhnya mereka yang telah bersama Allah, mereka bisa membawa kalian, menyambungkan kalian menuju Allah. Nah, ini penting. Baru bisa bersama, mobil mewah aja senang, ya kan? Baru bisa bersama duit banyak aja senang. Baru bisa bersama istri senang, bisa bersama jabatan mungkin berada senang dan lain-lain. Apalagi bisa bersama yang menciptakan alam semesta. Bayangkan itu, mungkin tidak jadi bayangkan. Itu cita-cita tertinggi para kaum sufi, orang toriko. Bukan ecek-ecek inginnya. Hanya recehan emas 1 kilo, 2 kilo. Itu nggak seberapa, itu di bumi ada ratusan ton emas itu kalau tahu. Maka dari itu niat kita benar-benar menuju Allah Ta'ala. Dan Rasulullah
Rasulullah mengingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa hijrahnya tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dan tujuannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa tujuannya untuk dunia atau untuk biar mendapatkannya atau wanita biar bisa dinikahinya, maka niatnya hijrahnya tergantung pada yang diniatkannya itu. Itulah toreko. Lanjutannya apa? Tujuannya toreko apa? Untuk menghidupkan sunnah. Nah, seperti makin sorban juga sunnah, ya kan? Banyak sunnah-sunnah dalam Islam. Sunnahnya haji apa? Kalau kita belum mampu haji, umroh. Sunnahnya zakat mal. Zakat mal itu gak sedikit banyak. Sunnahnya apa? Sedekah, infak, dan lain-lain. Sunnahnya puasa Ramadan apa? Puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain-lain. Sunnahnya sholat 5 waktu apa? Sholat duha, sholat hajat, dan lain-lain. Terus sunnahnya syahadat apa? Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu, ya kan? Kapan-kapan diceritakan. Sunnahnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sunnahnya itu zikir Allah. Itu atau la ilaha illallah. Sunnahnya wa anna Muhammadar Rasulullah, sunnahnya apa? Sholawat. Nah, ini kata guru saya. Bukan berarti toriko itu tidak menghidupkan sunnah, dan juga menghilangkan bid'ah bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan suri tauladan yang baik. Dan toriko itu mempunyai seorang syekh atau mursyid menjadi perdamaian, dan tamirnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan bagi seorang murid di dalam toriko wajib mentaati gurunya sebagaimana mentaati makmum kepada seorang imam dalam sholat. Tentunya ya taatnya sama saja kepada Allah gitu. Karena seorang imam, kalau contoh saya menjadi sholat isya, imamnya ada makmum, tentunya harus diikuti. Fala tahtalifu fi, jangan dikesampingkan atau dilangkahi, ya gitu dalam hadisnya itu. Tidak saja dapat sujud, tak kalau imamnya sujud, kalian harus sujud. Bahkan kalau kita imamnya sujud, Anda sudah bangun dulu, haram hukumnya. Itu hadirin semuanya yang dimuliakan Allah, bukan berarti seorang syekh itu gimana ya, harus taat total, ya nggak mungkin lah. Karena seorang syekh atau mursyid tentunya tadi tamirnya, pegangannya adalah Quran hadis. Tidak boleh seorang syekh, wali mursyid atau mursyid itu melatih Quran hadis, tidak boleh. Kalam-kalamnya itu tidak boleh. Karena tujuannya adanya seorang syekh adalah untuk menerangkan Quran hadis gitu. Bahkan Imam Asy-Syaikh As-Sabuni radhiyallahu berkata, jika pun seorang waliullah kasar atau mempunyai pengetahuan yang berlawanan dengan nas Quran hadis, bisa kasar, bisa tahu ilmu laduni yang mungkin macam-macam, ya kan,
tapi ucapannya, tingkah lakunya berlawanan dengan Quran hadis, maka tinggalkanlah. Toreko kita juga bersama sampai beliau sahabat-sahabat juga. Tinggalkanlah, tidak berarti seperti disuruh maksiat ikut, ya tidak, gitu. Suruh membunuh ikut, ya enggak. Suruh mencuri ikut, ya enggak. Sekali lagi, nas Quran hadis tetap yang paling tepat, karena Allah yang berjalan dengan nas. Makanya ada syair wa kullu min rasulillahi multamisun gurfan minal bahri aw rusfan minal diyami. Gitu. Semua nabi hanya mendapatkan segenggam air dari Rasulullah, atau hanya seteguk air hujan. Apa kalau seorang wali hanya setetesnya saja? Makanya tidak ada istilah wali mursyid itu seakan-akan melangkahi Rasulullah, tidak ada. Tetap Rasulullah nomor satu. Dan tadi ada sebuah ucapan, bahkan waliullah hanya dapat setetesnya saja dari lautan airnya keilmuan Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah dalam kitab Tobarat Asy-Syarabiyah Al-Kubra. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu gurunya para guru Thariqah. Seluruh Thariqah bertemu di nama beliau. Apa itu? Beliau itu wali kutub di zamannya, hebat. Beliau dalam kitab tersebut mengucapkan, tingkat akhir waliullah adalah setetes dari samudera. Ibaratnya ilmunya sudah sampai puncak tertinggi para waliullah, itu masih dapat setetesnya saja dari samudera Rasulullah SAW. Dan beliau juga berkata, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mencapai keistimewaan yang lebih tinggi dari yang telah mencapai. Ternyata kepalaku masih berada di tapak kaki seorang nabi. Begitu. Bahkan dia mengucapkan, manusia-manusia yang suci, para waliullah hanyalah sebagai tingkatan awal kenabian. Nabi setar bagi seorang wali adalah puncak terakhir hidupnya. Maka dari itu tidak ada seorang waliullah mursyid guru thariqah merasa di atas Rasulullah, tidak boleh dan tidak ada. Bahkan tujuan thariqah adalah bukan mencari kewalian. Bahkan dalam thariqah Naqsyabandiyah dan thariqah yang lainnya, kewalian bukan tujuan. Seandainya beliau mendapatkan kewalian, Anda minta dikasihkan. Makanya di sana tidak ada istilah wali untuk wali abdal, karena dia akan mementingkan, agak berguna. Ada bagian orang yang begitu. Tujuannya Pak Allah gitu. Bersama Allah. Makanya tidak ada yang dapat mengalahkan kehendak Allah dan Rasulullah, apalagi seorang mursyid, ya kan? Makanya Rasulullah ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Beliau hanya mengucapkan kepada salah satunya, kepada anaknya, ya Fatimah binti Muhammadin, salini masyikti min mali la'abni anki minallahi syai'an, muttafaq alaih. Fatimah anakku, mintalah kepadaku, terserah kamu dari hartaku yang kupunya, tapi aku tidak mampu menolong kamu dari Allah, dari kuasa Allah. Ya kan, buktinya
putrinya Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terbunuh. Yang satu terpenggal kepalanya, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, satu kena racun, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu oleh istrinya. Ya, tidak ada yang mampu gitu loh. Berdoa boleh, tapi kekuasaan Allah mutlak. Seorang syekh atau mursyid adalah ahlilah sholihin, dan termasuk rumah pemberian Allah yang Allah di dalamnya menaruh banyak rahasianya. Karena ketakwaan kita itu belum sempurna kalau belum pertama para orang-orang yang baik, orang-orang waliullah muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wah itu, dan kamu harus bersama orang-orang yang shodiqin, atau orang yang benar, atau yang khusus pada mursyid atau waliullah. Begitu juga waliullah, seorang mursyid di dalamnya ditaruh rahasia-rahasia Allah. Itu karena para waliullah itu apa ya, mempunyai cahaya aslinya itu nurullah yang ditaruh pada dirinya, sebagaimana Allah menaruh rahasia kesehatan pada seekor lebah. Karena Allah menitipkan pada lebah itu madu, sifatina, dalamnya menyehatkan manusia. Biarpun seekor tawon lebah, tapi Allah karuniai dirinya keistimewaan. Kita sebagai manusia gak usah malu-malu ngambil gitu loh. Datang ke tawon, ngambil madunya, insya Allah sehat. Gak perlu gengsi, karena Allah menganugerahi dirinya gitu loh. Kita datang ke sapi, untuk apa? Disembah, bukan ngambil susunya biar sehat, kan gitu kan. Kita datang pada mursyid, insya Allah Allah berikan kita banyak kebaikan. Lanjutannya, innal huda talqin. Hidayah itu seyogyanya dengan ketemu ini, tidak bisa lewat internet aslinya itu, harus ketemu face to face. Kalau kita mau haji umroh, apakah cukup lewat proyektor, lewat video? Kan nggak bisa. Tak setel video haji umroh, kita lihat Ka'bah, nggak bisa. Melihat Ka'bah banyak keistimewaan, tapi langsung gitu. Nggak mungkin kita haji lewat video, ya kan? Begitu juga nikah, nggak mungkin kita nikah lewat HP, video nggak mungkin. Tak pilih-pilih ini gayanya yang cantik ini. Nanti anaknya dipilih-pilih yang cakep di download, terus dipilih, nggak mungkin bisa, dan lain sebagainya. Dan kaidah hidayah yang pertama, innal huda hudallah al-ayat. Sesungguhnya hidayah adalah hidayahnya Allah. Benar, semuanya dari Allah, semuanya, termasuk kesehatan. Wa idza maritu faqad jasmi. Kalau saya sakit, maka saya yang menyembuhkan, gitu kan? Tapi bukankah Allah menaruh pada seekor lebah madu? Kita minum madu menyehatkan, gitu loh. Bukan berarti kita menyembah tawon, gitu loh. Yang kedua, kaidah hidayah, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberi petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus. Rasulullah juga bisa memberikan hidayah. Yang ketiga, Sayyidina Ibrahim
juga bisa memberi petunjuk kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Azhar. Ya abadi ini kerjaan minal ilmi ma'lam ya'tika. Wahai ayahku, sesungguhnya diriku mendapatkan ilmu yang belum kau ketahui. Fattabi'ni, maka ikutilah diriku. Ahdika siratan sawiyya, ikutilah diriku wahai ayahku, maka saya akan memberimu hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Dan yang terakhir, walikuli qaumin hadin, surah Ar-Rahman ayat 7. Dan setiap kaum itu adalah pemberi hidayah. Pemberi hidayah zaman dulu di Indonesia, sebelum Indonesia masuk Islam, Wali Songo, kan gitu kan? Wali Songo juga semuanya bertoreko, semuanya bertoreko. Makanya ada kalamnya Syekh Ibrahim Al-Mursyid As-Sufi radhiyallahu anhu dalam kitab Syiarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin karya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Dan itu yang orang Palembang tapi jadi orang alim di Arab sana. Apa kalamnya Syekh Ibrahim As-Sufi? Tolabus syekh tariqi wajibun ala kulli muridin walau kana min akabir ulama. Menjadi seorang syekh mursyid fitori di dalam jalan atau dalam thariqah wajib bagi setiap murid, biarpun dia termasuk ulama yang besar. Semua ulama yang besar rata-rata mempunyai mursyid atau seorang syekh. Sahabat Imam Malik, maestronya fikih itu aja punya mursyid thariqah. Sampai beliau bilang, barang siapa yang mengamalkan fikih man tafaqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Siapa saja yang hanya mengandalkan ilmu fikih tanpa dia mempelajari tasawuf atau ilmu thariqah, maka dia telah fasik atau berdosa besar atau tidak mematuhi perintah agama. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazadda, bekerja bertasawuf tanpa menghiraukan ilmu fikih, maka dia telah zindik atau munafik atau menyembunyikan kekafirannya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, dan siapa yang menggabungkan antara keduanya maka itulah yang benar. Dan Syekh Mu'atawiyah Sakandari dalam kitabnya Latoriful Minan bertutur kata, engkau tidak akan kekurangan mursyid yang dapat menunjukkan ke jalan Allah, tapi yang sulit bagimu adalah mewujudkan kesungguhan dalam mencari mereka. Intinya kita mungkin tidak mau mencari gitu. Bahkan guru thariqah kita, seandainya Rasulullah SAW menyuruh saya mengaji pada seekor keledai, maka saya akan berburu. Karena apa yang menyuruh Rasulullah itu? Dan lain sebagainya. Dan ada sebuah kisah tentang siapa itu Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani radhiyallahu anhu. Beliau itu ulama terbesar di Mesir pada zaman itu. Ulama terbesar di Mesir pada zaman itu, ahli agama yang nomor satu di zamannya. Dalam kitab Al-Anwarul Ujiyah, beliau saja masih mengaji kepada Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas itu orang biasa saja, tapi beliau tidak mampu membaca kitab Umi, tidak mampu membaca Arab, ya kan? Umi mungkin bagi orang buta huruf, tapi Allah mengkaruniainya ilmu laduni. Beliau batinnya sangat kuat sekali, tahu apa yang akan terjadi dan tahu ilmu-ilmu Allah yang tidak diketahui oleh Syekh Abdul Wahab. Beliau
nggak ada bentuknya ini, dan nggak berpendidikan tinggi, tapi kok banyak orang mengaji. Tapi Syekh Ali Al-Khawas tahu, suruh pulang. Saya tahu kamu ini ngomongin saya ini, tahu semuanya. Suatu saat datang lagi, beliau menolak. Kamu kalau mau mengaji dengan saya, tinggalkanlah buku-bukumu itu. Kamu mau mengaji atau mau mengetes saya, gitu. Bakarlah, buanglah, jangan menghadap saya bawa buku. Waktu saat datang lagi, masih bawa buku. Akhirnya Syekh Abdul Wahab Syaroni dipanggil keledai. Wahai keledai, bayangkan. Dalam Quran ada istilah kalhimar yang minum asfaro, sebagaimana keledai membawa kitab-kitab, gitu. Kamu itu keledai, bayangkan. Seorang ulama besar, mungkin kalau sekarang mungkin ketua Jerman mungkin ya, atau ketua MUI atau apa, dibilang keledai mungkin udah patah ya, dipanggil keledai. Akhirnya kitabnya dijual semua, kosong. Menghadap saya kosong saja. Walhasil beliau akhirnya mengambil baiat ilmu thariqahnya lewat Syekh Ali Al-Khawas. Disitulah akhirnya beliau mengucapkan bahwa guru saya Syekh Ali Al-Khawas sebagai mi'raj tangga rohani saya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu semoga kita bisa memahami arti apa thariqah, ya kan? Makanya kalau dalam NU ya ada fatwa di Muktamar Jerman pertama di negara musuh pada tanggal 12 Oktober tahun 57, isinya bahwa saya mengikuti thariqah hukumnya fardu ain. Ini fatwanya NU ya. Jikalau yang dikendaki masuk thariqah adalah belajar untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang rendah dan menghiasi dengan sifat yang terpuji, maka hukumnya fardu ain. Kurang lebihnya demikian. Mungkin ada yang ditanyakan seputar wali mursyid atau thariqah.